Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Nia Anggita yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai hak asasi manusia. Ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian HAM, kedua macam-macam HAM, dan yang ketiga contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja kita membahas pengertian HAM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lanjut, kita akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan oleh Simanjuntak. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property right, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga ada hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik atau political right, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi atau kritik atau saran. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang keenam ada hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right, antara lain hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Selanjutnya ada contoh pelanggaran HAM. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Contoh yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Dan contoh yang terakhir ada pelanggaran HAM yang termasuk berat adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Thank you for watching and thank you for listening. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sertakan pendapat teman-teman di kolom komentar ya tentang topik ini ataupun pembahasan pada video ini. Terima kasih.